Oke, kita mulai. Hari ini kita akan coba kupas tuntas salah satu episode paling gelap dalam sejarah Indonesia modern, yaitu konflik Sampit tahun 2001. Kita akan coba melihatnya dari kesaksian orang-orang yang mengalaminya langsung untuk benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kita langsung ke intinya ya. Coba lihat angka ini. 500. Lebih dari 500 nyawa melayang di Kalimantan awal tahun 2001. Angka ini bukan cuma statistik loh. Ini adalah pengingat yang mengerikan tentang seberapa cepat kebencian bisa menghancurkan segalanya. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, penting banget nih buat kita semua paham, tujuan kita di sini adalah untuk mengerti, bukan untuk mencari sensasi. Kita sama sekali nggak ada niat untuk menyudutkan pihak manapun atau membuka luka lama. Ini murni untuk belajar, supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bedah konflik ini lapis demi lapis, mulai dari kengerian yang dilihat saksi mata, terus kita mundur ke percikan apinya, lalu kita lihat bensin yang sudah tersimpan puluhan tahun, sampai ke bagian paling mengerikan, yaitu ritual perburuannya, dan terakhir, luka yang ditinggalkannya. Kita mulai dari sisi manusianya dulu. Karena di balik angka 500 tadi, di balik semua berita heboh waktu itu, ada cerita-cerita personal yang traumatis dan nggak akan bisa dilupakan. Coba deh, dengerin kesaksian ini. Ini datang dari seorang anak kecil. Bayangin, umur 11 tahun, Kak Dewi melihat sesuatu yang seharusnya nggak boleh dilihat oleh siapapun seumur hidupnya. Ini bukan lagi berita. Ini trauma yang membekas selamanya. Sekarang, pertanyaannya, kok bisa sampai separah itu? Seringkali kebakaran hebat itu dimulai dari percikan yang kelihatannya sepele. Nah, dalam kasus Sampit, percikan itu nyala di sebuah tempat bernama Kota Besi. Lihat betapa cepatnya semua ini terjadi. Cuma dalam 4 hari loh, sesuatu yang awalnya cuma cekcok pribadi langsung membesar jadi konflik antar kelompok. Ini contoh nyata bagaimana dendam personal kalau ditarik-tarik ke garis etnis bisa meledak jadi sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Tentu saja, percikan api sekecil itu nggak akan jadi kebakaran hebat kalau nggak ada tumpukan bahan bakar kering di bawahnya kan? Konflik ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Akarnya sudah ada, sudah menumpuk selama puluhan tahun. Jadi masalahnya itu kompleks banget. Ada perasaan tersisih secara ekonomi, soal sengketa tanah adat, gesekan budaya sehari-hari, dan yang paling parah, ada perasaan diabaikan oleh aparat. Semua ini tuh kayak bikin sebuah panci presto sosial yang tinggal nunggu waktu buat meledak. Dan inilah menurut banyak sumber pemicu utamanya. Jadi, ketika komunitas Madura mendeklarasikan Sampit sebagai Sampang Kedua, nama daerah asal mereka, ini dilihat oleh masyarakat Dayak bukan lagi sekedar gesekan, tapi sebagai klaim kepemilikan. Wah, disitulah amarah kolektif benar-benar sampai ke puncaknya. Di titik inilah ceritanya jadi makin gelap dan jujur aja mengerikan. Apa yang terjadi selanjutnya, menurut kesaksian, bukanlah pertempuran biasa. Ini digambarkan sebagai sebuah perburuan. Sebuah ritual yang dihidupkan lagi dari tradisi kuno. Oke, kita perlu kenal dulu sama istilah ini. Ngayau. Ini tuh tradisi kuno yang sebenarnya sudah lama sekali nggak dipraktikkan. Tapi, di puncak kemarahan tahun 2001, tradisi ini diaktifkan lagi. Dan ini mengubah total dinamika konflik dari yang tadinya perkelahian jadi perburuan. Proses persiapannya sendiri, wah ini bikin merinding. Menurut saksi mata, para kesatria ini menjalani ritual yang disebut manding. Ritual ini dipercaya bisa ngasih mereka kekuatan supranatural. Mereka jadi bisa mencium bau musuh, dan yang paling penting, persepsi mereka berubah. Target mereka nggak lagi dilihat sebagai manusia, tapi sebagai sapi atau hewan buruan. Ini menunjukkan kalau kekerasan yang terjadi itu sangat metodis. Mereka bergerak dalam kondisi kayak setengah sadar, pakai senjata tradisional, dan bisa menyusup lewat hutan dan sungai. Dan yang penting, ada aturannya. Misi mereka jelas, menghabisi musuh. Bukan menjarah, bukan melakukan kekerasan seksual. Jadi ini bukan amukan membabi buta, tapi sebuah operasi ritualistik. Kekerasannya memang akhirnya berhenti, tapi ceritanya belum selesai. Justru, babak yang paling menyakitkan mungkin baru dimulai setelahnya. Sekarang kita lihat gimana konflik ini meninggalkan bekas luka yang sangat dalam, baik buat korban maupun buat pelaku. Nah, ini dia gambaran gimana trauma itu bisa jadi racun yang diwariskan ke generasi berikutnya. Di satu sisi, ada anak-anak korban yang tumbuh dengan benih dendam. Di sisi lain, para pelaku yang ikut ritual itu dilaporkan kena dampak psikologis jangka panjang, jadi gampang marah dan emosinya nggak stabil. Jadi, lukanya itu ada di kedua belah pihak. Kita kembali lagi ke kesaksian Kak Dewi. Bertahun-tahun setelah kejadian, ingatan visual bahkan baunya masih terus menghantui.
Ini bukti nyata kalau luka batin dari sebuah konflik itu jauh lebih awet dan lebih menyakitkan daripada luka fisik. Secara resmi, konflik ini memang sudah selesai. Pemerintah turun tangan, ada proses damai yang panjang dan difasilitasi langsung oleh Gus Dur, sampai akhirnya ada kesepakatan. Sekarang mereka sudah mulai mencoba hidup berdampingan lagi. Tapi, ya itu, proses pemulihan batin ternyata jauh lebih lambat daripada proses tanda tangan di atas kertas. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar, yang mungkin nggak ada jawaban mudahnya. Ketika kekerasan berhenti dan perjanjian damai dibuat, apakah itu artinya semua sudah sembuh? Kesaksian-kesaksian ini menunjukkan kalau luka sampit itu jauh lebih dalam. Pertanyaan tentang gimana sebuah masyarakat bisa benar-benar sembuh dari sejarah kelamnya sendiri, itu tetap jadi tantangan terbesar.